Yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM, Imam Besar Masjid Besar Baitur Rahman. Yang kami hormati para ustadz, para alim, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik remaja yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita dalam setiap kesempatan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam rangka menjalankan sebagian daripada ibadah kita. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan sepanjang hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Habibina Sabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga beliau, para tabi'in dan juga para pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman, insyaallah termasuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini 16 Ramadan, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Ketua DKM, oleh panitia untuk menyampaikan risalah menjadi renungan kita bersama yang diberi tema mengenai nuzulul Quran, yaitu hari kelahiran Al-Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam waktu yang sedikit saya bisa menyampaikan sedikit dan berkaitan dengan nuzul Quran dan berkaitan dengan sikap kita terhadap Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan ini, bulan Ramadan disebut dengan Sahrul Quran. Salah satu yang gelar bulan Ramadan itu Sahrul Quran, bukan Sahrul Gunawan, Sahrul Quran. Artinya bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu berarti bahwa sejak tanggal 17 Ramadan, sejak diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, bahwa Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah yang berdasarkan Al-Quran. Jadi sejak itu dinobatkan atau diresmikan atau diproklamirkan Rasulullah menjadi Rasul, sehingga kita pengikutnya sekarang ini. Oleh karena itu malam 17 Ramadan itu malam yang sangat penting bagi kita, yang sangat berarti, sehingga sebagian orang mengingatnya sebagai malam peringatan yang disebut dengan peringatan nuzul Quran, mengingatkan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia seluruhnya, dan juga penjelasan-penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Wa bainatin minal huda wal furqan, berbeda antara yang benar dan yang salah, dan yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu menjadi pegangan karena dia petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman. Rasulullah menjanjikan kepada kita dalam hadisnya, taraktu fi amroini ma'in tamasaktu bihimalan adil abada.
kitabullah sunnatul rasul. Apabila kamu tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada dua perkara itu antara Rasul, maka kamu akan selamat hidup ini di dunia maupun hidup di akhirat. Yaitu pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, diperintahkan dan atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran merupakan suatu pedoman hidup kita agar hidup kita itu lurus, dijamin oleh Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya adalah, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita, pertanyaannya bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi pedoman? Apakah Al-Quran itu cukup diraba saja, diterawang, dipegang atau dipajang? Nah, ini ada ketentuan-ketentuan ulama ya, dari para ulama dan dari keterangan-keterangan hadis. Agar Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, maka ada kewajiban, ada sikap kita terhadap Al-Quran. Kami dapat mengistisahkan dari beberapa keterangan ulama dan keterangan hadis, yaitu ada 7 berdasarkan ihtisah kami kewajiban kita dan sikap kita terhadap Al-Quran, supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk. Kita lihat yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah imani Al-Quran. Kita harus beriman terhadap Al-Quran, iman yang sesungguhnya iman terhadap Al-Quran. Yakin dengan sesungguhnya yakin, atau disebut dengan hakul yakin terhadap Al-Quran. Hakul yakin bagaimana? Hakul yakinnya adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah, bukan perbuatan manusia, bukan dibuat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Tetapi Al-Quran itu memang betul diturunkan oleh Allah. Itu yang harus kita imani. Sebab banyak sekarang sudah menyelewengkan bahwa Al-Quran itu dibuat. Sekarang banyak arah provokasi sana. Kita harus betul-betul iman dengan hakul yakin bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 77, 78 dan 80. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabil maknun, kitab Al-Quran yang terpelihara di lauh mahfuz. Jadi Al-Quran itu sudah ada. Bahkan di dalam keterangan Al-Quran itu sudah ada sebelum manusia ini ada. Tapi diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Kemudian tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan, oleh Rob seluruh sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surat lain disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Dan kami juga yang memeliharanya. Jadi Al-Quran terpelihara. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan itu harus kita yakini, hakul yakin dan istiqomah dengan keyakinan itu. Ya. Memang Al-Quran mushaf yang kita lihat dan kita baca sekarang itu memang ditulis, dimushafkan di zaman setelah Rasulullah. Itu yang menjadi provokasi orang yang ingin menghancurkan Islam, bahwa Al-Quran itu ditulis, dijadikan mushaf pada zaman Khalifah yang ketiga, berupa Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tetapi sebenarnya menuliskan Al-Quran itu sudah sejak zaman Rasul. Sudah ditulis Al-Quran, tapi belum dibukukan. Dan ribuan orang yang hafal Al-Quran, bukan hanya hafal huruf-hurufnya, tapi titik komanya mereka hafal. Jadi tidak ada perubahan di sisi Al-Quran. Hakul yakin. Nah baru ya, tulisan-tulisan itu zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu dikumpulkan, taruh di rumahnya. Kemudian
zaman Umar Ibn Khattab, tulisan-tulisan yang ada di kulit kayu, di batang di kulit-kulit kurma, di kulit-kulit binatang atau hewan, di batu-batu dikumpulkan. Zaman Umar Ibn Khattab itu disimpan di rumah Hafsah. Tahu Hafsah itu? Hafsah adalah anaknya Umar Ibn Khattab dan istrinya Rasulullah SAW. Disimpan di situ Al-Quran awalnya. Kemudian baru pada zaman Utsman Ibn Affan, karena perkembangan Islam yang sudah sangat luas sampai ke Eropa sampai ke mana, maka Al-Quran ditulis pada waktu itu dengan bahannya yang dari Rasulullah itu. Jadi tidak ada perubahan, bukan ditulis oleh Utsman itu atau Zaid bin Sabit yang nulisnya, ketuanya itu, yang hafiz Al-Quran itu. Dan ribuan orang lagi yang hafiz Al-Quran. Dikumpulkan orang-orang yang hafiz Al-Quran ini, dan tulisan-tulisan yang ada dikumpulkan kemudian ditulis kembali dan berbentuklah yang disebut dengan Al-Mushaf, atau yang sering kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi tidak ada, bukan dibuat di zaman Utsman. Mushaf itu hanya disalin kembali saja. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala dan murni terjaga isinya. Itu yang harus kita yakini dan kita pahami bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin terhadap Al-Quran itu wajib hukumnya, karena itu adalah syarat orang beriman. Rukun iman namanya. Kalau tidak yakin dengan Al-Quran, tidak beriman, kurang syarat. Dan di samping percaya, yakin dengan Al-Quran juga percaya dengan kitab-kitab yang lain. Ada Zabur, Injil, Taurat. Cuman bedanya ketika kita percaya dengan Zabur, Injil, Taurat atau kitab-kitab itu, dan para pengikutnya adalah ahlul kitab, bedanya kalau kita percaya dengan kitab itu, kita hanya percaya saja. Risalahnya tidak perlu diikuti, karena yang sempurna Al-Quran. Tidak perlu diikuti risalahnya. Ada Injil, tidak perlu mengikuti Injil, tapi mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran yang terakhir yang paling sempurna. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, bedanya dengan yakin dengan kitab yang lain. Ketika kita yakin dengan Al-Quran, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menjalankan apa yang dikatakan Al-Quran. Itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan tidak boleh, ya jangan. Ketika Al-Quran menyuruh, ya berarti lakukan. Tidak ada resep, tidak ada logika-logika. Sekarang ini banyak orang yang memutarbalikkan. Ketika apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kepentingannya, dia terima apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran memberikan peringatan, karena Al-Quran itu isinya adalah kabar gembira dan peringatan, Basiro wa Naziro, Al-Quran berisi tentang peringatan dan kabar gembira. Ketika diberikan kabar gembira, terima. Tapi ketika diberikan suatu peringatan, apalagi tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan logikanya, Al-Quran dianggap salah. Yang dipakai logika. Bagaimana kita mau melogikakan dengan otak kita ini sedikit, ya, mau berlogika dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi konsekuensi yakin kepada Al-Quran itu adalah harus menjalankan apa yang ditentukan oleh Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran supaya dia menjadi petunjuk adalah belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Bisa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, saya katakan. Karena apa? Ibadah mahdoh kita itu membaca Al-Quran. Sholat itu baca Al-Quran. Allahu Akbar, bahasa kitanya Allah Maha Besar. Kita tidak ngomong Allah Maha Besar, tidak begitu sholat. Tapi Allahu Akbar atau Allah Maha Agung, Gusti Maha Agung, tidak begitu. Atau Allah gede banget, tidak begitu. Tapi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bahasa Indonesia. Kita tidak mengatakan ketika sholat dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang, tidak begitu. Tapi bacaannya Al-Quran. Makanya wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran kalau ingin beribadah dengan baik dan sempurna.
Belajar membaca Al-Quran itu lintas usia, lintas umur, lintas gender, lintas negara. Tidak ada batasan. Jadi tua, muda, dewasa wajib belajar Al-Quran. Jadi kalau udah tua terlanjur dia baca Al-Quran, jangan malu, belajar. Karena itu adalah untuk ibadah kita. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Siapa? Dan belajar Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Indikatornya apa? Saya katakan mudah. Belajar membaca Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Indikatornya apa? Kita manusia ini diciptakan sempurna. Otak kita lengkap, otak besar, otak kecil. Dua otak kecil kiri kanan. Kalau dibandingkan dengan binatang, sempurna kita. Hewan saja burung beo bisa baca Al-Fatihah, diajarkan dari kecil. Masa kita kalah? Itu indikatornya bahwa baca Al-Quran itu mudah. Belajar membaca Al-Quran hanya mau ataupun tidaknya. Jadi kudu harus bisa membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita belajar membaca Al-Quran. Hadis menyebutkan bahwa orang mukmin yang paling baik itu atau orang mukmin yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Belajar itu adalah menuntut ilmu, dan kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu fardu. Ya, fardu. Hadisnya berbunyi begini: tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu, belajar itu fardu, wajib hukumnya bagi orang muslim, laki-laki dan perempuan. Apalagi baca Al-Quran. Jadi yang kedua harus belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada baca Al-Quran. Belajar dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ibadah. Karena apa? Karena diperintah oleh Al-Quran. Dalam satu ayat disebutkan, ayat yang pendek disebutkan, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Kalau di Indonesia kan kurang lebih dengan baik dan benar, kira-kira gitu. Jadi diperintah dalam Al-Quran supaya baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran itu adalah ibadah. Karena dia ibadah adalah apabila dilakukan dia adalah mendapatkan ganjaran dari Allah, ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala atau ganjaran daripada membaca Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi begini. Kata Rasulullah SAW, orang yang fasih membaca Al-Quran, hebat membaca Al-Quran, mendayu-dayu surah bagus, itu dia akan mendapat pahala 10 sampai 700 kali. Orang yang hebat baca Al-Quran. Kemudian bagaimana orang yang tidak hebat membaca Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, lidahnya udah cadel, udah keras, udah tua lidahnya, sulit untuk membaca Al-Quran, nggak kena makhraj hurufnya, nggak kena. Tapi mau membaca Al-Quran huruf demi huruf, dia dapat 2 pahala. Ini disebutkan oleh Rasul. Pahala yang pertama adalah pahala belajar. Dia mau belajar. Karena belajar itu tadi adalah ibadah, maka dia dapat pahala dari belajar. Yang kedua, dia dapat pahala membaca huruf demi huruf Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bermain. Kalau kita membaca Al-Fatihah berapa huruf? Itu banyak sekali. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu boleh dengan keras, boleh dengan lembut, boleh dengan berlaku, supaya indah didengar. Jadi dimanapun membaca Al-Quran boleh dengan keras, di masjid, di rumah, boleh. Loh, sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa kalau membaca Al-Quran itu dengan keras di suatu tempat ada orang-orang yang terganggu. Secara logika ada masuk akal. Dibaca Al-Quran itu orang terganggu, tapi logika manusia. Orang yang mau, katakanlah orang yang mau bekerja, ada yang membaca Al-Quran keras, secara logika masuk akal. Logika manusia. Tetapi logika Allah tidak, berbeda. Allah tidak mengatakan begitu. Orang yang beriman itu dibaca Al-Quran tidak terganggu dan tidak boleh terganggu dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan sakit sekalipun dia tidak terganggu dibaca Al-Quran. Ini Al-Quran menyebutkan ya di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Itu kata Al-Quran, dan kata saya. Apa kata Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, asma Allah, nama Allah. Apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Nama Allah termasuk Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Mutar, Ya Rabbal Alamin, Ya Jal, Ya Wali Wali Rom, dan semuanya 99 nama Allah. Disebutkan nama Allah itu tidak terganggu, hatinya bergetar, bertambah keyakinannya, bertambah ketakwaannya, bukan terganggu. Saya mendengar ibu-ibu kita, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ya ibu ya menjadi juara membaca Asmaul Husna. Kalau tidak salah saya dapat kabar begitu. Boleh, berarti bacaan ibu-ibu sekalian Asmaul Husna itu bagus, dinilai baik. Gak apa-apa itu dibaca. Kalau itu dibaca kemudian ada orang yang terganggu, ibu-ibu ini terus kolot-kolot baca Asmaul Husna gandeng. Kalau ada yang mengatakan begitu dari masa terganggu, maka kata Al-Quran ini orangnya tidak beriman. Jadi boleh dibaca keras, dibaca kuat. Satu. Yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ngaji orang tahu Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, bukan terganggu, zadatuhum imanan, naik imannya, bertambah imannya. Tidak ada terganggu itu kalau dibaca Al-Quran. Jadi boleh dibaca Al-Quran supaya orang lain mendengar. Kalau dikatakan dibaca, pasif. Dibaca Al-Quran kepada saya, berarti saya mendengarkan. Orang lain yang membaca, pasif. Kita yang membaca juga ada pasifnya, telinga kita yang pasif, didengar oleh telinga. Jadi orang yang membaca maupun yang mendengar Al-Quran itu tidak boleh terganggu. Apalagi ada yang sampai membid'ahkan orang yang membaca Al-Quran dengan lagu, dengan keras. Nah, itu sudah luar biasa kalau sudah begitu. Kelirunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran boleh berlagu. Ada juga yang mengatakan tidak boleh pakai lagu membaca Al-Quran, pakai irama. Karena menyentuh orang kafir. Salah. Ini keterangan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW keluar malam, berjalan malam, melewati rumah sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Ketika itu Rasulullah mendengar Abu Musa al-Asy'ari ini membaca Al-Quran. Rasulullah mampir, Rasulullah dengarkan Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal suaranya bagus merdu dia membaca Al-Quran. Jadi di rumah sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran sahabat ini sampai larut malam. Begitu pulang ke rumah, namanya istri sudah nunggu lama di rumah. Rasulullah pulangnya malam, ditanya sama Siti Aisyah. Jadi wajar kalau ibu-ibu nanya, kalau bapak-bapak pulang malam itu Siti Aisyah juga itu sunnah ya. Siti Aisyah juga nanya suaminya keluar malam. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah kenapa pulang larut malam? Kira-kira begitu ya bahasanya. Jawab Rasulullah SAW, saya dari rumah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, saya dengar dia membaca Al-Quran. Enak suaranya, merdu suaranya seperti merdunya suara Nabi Daud. Nabi Daud terkenal kan suaranya dalam sejarah burung-burung saja ikut menari. Kalau Nabi Daud itu membaca ayat-ayat Allah, kena. Jadi dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari. Artinya apa? Rasulullah senang dengan membaca Al-Quran yang indah, ya, yang dilakukan, ditajwidkan dengan bagus. Oh, tidak ada yang melarangnya. Cuma ada syaratnya. Melakukan Al-Quran itu ada makomnya, ada tempatnya. Gitu. Menurut ulama ada 7 macam lagu Al-Quran. Dari 7 macam ini dibagi lagi menjadi 20 jenis lagunya. Kalau hafal 20 jenis ini, bapak-bapak sekalian, saya jamin bisa jadi juara MTQ internasional. 7 macam lagunya Al-Quran, mulai dari Bayati Poro, Nawa, Hijaz, dan seterusnya. Ada Ros.
itu lagu Al-Quran, boleh. Karena lagu itu ditetapkan oleh ulama supaya tidak merubah makhluk hurufnya dan tajwidnya. Yang tidak boleh apa? Kalau melakukan Al-Quran di luar makomnya, melakukan Al-Quran lagu seriosa, udah kena. Lagu dangdut misalnya nggak kena. Jaipong misalnya nggak kena, walaupun itu budaya kita. Bayangkan kalau membaca ayat kursi, lagunya lagu goyang dombre misalnya. Wah, susah ya. Bukan makom. Kalau pada makomnya boleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat pertama sikap kita terhadap Al-Quran. Ayat yang kedua, ayat ini sering sekali kita mendengarnya dan sering dibaca oleh imam besar kita masjid ini. Kenapa saya katakan imam besar ya? Ketua DKM ini imam besar. Masjid ini kan masjid besar. Kalau masjid besar, imamnya imam besar. Jadi yang sering dibacakan oleh Bapak Ketua DKM kita, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 82. Sering sekali dibaca. Kalau saya lagi jadi makmum beliau. Bagus ayat ini. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatal lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sering dibaca. Artinya apa? Al-Quran itu kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk obat dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi bukan untuk pengganggu, untuk rahmat, untuk obat-obat apa? Obat fisik, obat rohani atau obat tubuh. Obat fisik dibuktikan oleh Rasulullah, baca Al-Quran bisa jadi obat air yang dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah. Itu Rasulullah yang membaca. Kita Allah alam yang tahu. Karena apa? Karena hikmah yang kita baca itu mungkin berbeda. Yang penting dia ada obat kolbu. Jadi kalau ada yang sedang sakit kolbu, sakit hati, lagi gundah gulana hatinya misalnya, lagi resah, lagi gelisah, ibu ya, obatnya satu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat apa saja, 2 rakaat, sholat wudhu boleh, sholat hajat boleh, dalam keadaan suci, baca Al-Quran. Insya Allah, ya, kalau Allah mengenaki, insya Allah akan sembuh sakit gundah gulana. Begitu juga adik-adik yang remaja. Adik-adik remaja banyak penyakit sekarang. Di antaranya penyakitnya penyakit BT ya. BT ya. Penyakit BT. Jadi apa lagi? Galau. Kalau ada penyakit itu, penyakit hati itu, jangan cari obatnya di narkoba misalnya. Keliru. Atau cari obatnya ke diskotik, keliru. Karena itu perbuatan yang mungkar. Obatnya adalah membaca Al-Quran. Insya Allah taala. Ya. Karena Allah menjamin, karena membaca Al-Quran itu adalah zikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan. Kalau Allah sudah menjadi, insya Allah sudah menjadikan, insya Allah akan terkabulkan. Jadi Al-Quran bisa dibaca dengan keras, dengan lemah lembut, bisa dibaca dengan baik. Dan dimanapun dalam keadaan apapun. Jangankan bagi orang yang sehat mendengarkan, orang yang sakit pun, bahkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut pun baik membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau memang betul-betul si fulan ini nanti maut, ketika kita membaca Al-Quran didengarkan di telinganya, maka yang didengar yang terakhir adalah ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan tidak juga menyebutkan ayat Al-Quran. Husnul khotimah. Apalagi orang sehat. Begitu juga orang yang baru lahir, bahkan belum lahir dalam kandungan, ini ibu-ibu. Kalau ada yang sedang hamil, di dalam kandungan baca Al-Quran, boleh mengkhususkan ayat-ayat tertentu. Surat Maryam misalnya, surat Yusuf, ya gantengannya misalnya. Baca Al-Quran, karena didengar oleh dia. Begitu anak itu keluar, yang dibaca pertama kali sunnahnya dari Rasulullah SAW adalah baca ayat Al-Quran atau baca asma Allah, yaitu azan di telinga kanan, iqamah ketika kiri. Sunnah Rasul. Kenapa? Supaya yang didengar pertama kali itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi azan yang benar, iqamahnya juga yang benar. Yang benar yang bagaimana azan dan iqamah ini? Yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Bukan katanya si anu, tapi di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan sejelas-jelasnya tentang azan dan iqamah. Ini azan supaya masuk ke dunia ini dengan asma Allah, keluar dari dunia ini
dan insya Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas 15 menit. Jadi dari 7 tadi saya baru jelaskan 3, mudah-mudahan bermanfaat. Yang 4 silakan belajar sendiri dengan ustaz-ustaz yang lain atau baca buku-bukunya, insya Allah ya akan mengerti, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.